Saya akan menginformasikan info-info mengenai pendaftaran lain. Jadi, buat kalian yang tidak mau ketinggalan, kalian bisa tekan tombol subscribe ya. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku, Lala Aldila. Terima kasih sekali buat kalian yang sudah klik video ini. Gimana kabar kalian? Sehat ya? Semoga sehat selalu. Amin. Video sebelumnya aku sudah menginformasikan kalian perubahan-perubahan apa aja sih pada UTBK tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan satu persatu perubahan yang terjadi pada UTBK tahun 2020. Aku juga punya tips dan saran buat kalian, terutama untuk kalian yang akan mendaftar UTBK dan akan melaksanakan ujian UTBK. Ini wajib kalian tonton dan kalian pahami, oke? Stay di video aku ya. Langsung saja saya akan jelaskan perubahan UTBK tahun 2020. Kalian harus simak ya videonya sampai selesai. Dan kalian harus betul-betul memahami penjelasan dari saya. Yang pertama, materi yang diujiankan hanya TPS, tes potensi skolastik. Apa sih tes potensi skolastik itu? Ada beberapa materi umum yang akan dipelajari pada tes potensi skolastik itu. Yang pertama, penalaran umum, pemahaman bacaan, pengetahuan umum, dan terakhir pengetahuan kuantitatif. Di sini saya tidak bisa jelaskan satu persatu ya. Kalian tinggal share aja di internet. Banyak kok untuk penjelasan materi ini yang lebih detail lagi. Jadi untuk saran saya yang perubahan pertama ini, kalian tidak perlu lagi mempelajari materi saintek atau sosum seperti biologi, matematika, atau sejarah. Kalian hanya fokus saja pada tes potensi skolastik. Yang kedua, hanya bisa mengambil satu tes. Kita lihat pada tahun 2019, UTBK itu dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi, kalau kalian misalnya nih ya, kalian tidak yakin sama tes pertama, kalian bisa melakukan tes yang kedua lagi. Atau kalian mau supaya bisa dinilai dari dua nilai UTBK kalian itu, kalian bisa lakukan 2 kali. Kemudian pada UTBK tahun 2020, UTBK itu hanya dilakukan 1 kali. Saran saya, kalian harus lebih banyak lagi belajar pastinya. Dan latihan untuk tes yang akan diujiankan pada UTBK. Karena kenapa? Karena hanya dilakukan 1 kali tes. Jadi kesempatan itu cuma sekali saja. Berikutnya yang perubahan yang ketiga. Tes dilakukan 4 sesi sehari, berarti 1 sesi dalam sehari masing-masing itu 2 jam. Saran dari saya untuk perubahan yang ketiga ini, kalian kalau bisa jangan terlambat. Terus kalian gunakan waktu kalian sebaik-baiknya. Dan kalau bisa 1 jam sebelum ujian kalian harus sudah di lokasi. Sehari sebelumnya kalian harus atau sehari atau berapa hari lah terserah kalian. Kalian harus menyiapkan diri kalian. Menyiapkan juga ilmu-ilmu yang kalian telah pelajari. Selanjutnya yang terakhir yaitu pendaftaran UTBK dan SBMPTN dilakukan bersamaan. Tahun 2019 saat akan daftar SB kita menunggu nilai UTBK dulu. Nah, pada UTBK tahun ini, SBMPTN tahun ini, kalian tidak menunggu nilai UTBK. Jadi, daftar UTBK langsung dengan daftar SB-nya. Saran dari saya itu lagi, kalian harus lebih giat belajar semaksimal mungkin karena tidak menunggu nilai dari UTBK. Kalian harus banyak-banyak latihan tes, terutama yang akan diujiankan di UTBK ya, yaitu tes potensi skolastik. Itu tadi penjelasan-penjelasan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada UTBK tahun 2020. Semoga kalian bisa paham ya, karena ini sangat harus kalian pahami.
Jadi saran dari saya untuk keseluruhan perubahan ini, kalian belajar dan giat, kalian lebih banyak lagi melatih diri kalian untuk menjawab tes-tes, terutama tes potensi skolastik. Untuk itu kalian bisa stay di rumah, belajar baik-baik di rumah, karena sekarang kan internet juga ada. Jadi kalian bisa cari-cari di internet itu mengenai tes potensi apa saja yang akan dipelajari. Atau kalian juga bisa download aplikasi Ruang Guru. Di situ kalian bisa tinggal sharing-sharing saja di aplikasi tersebut, kalian bisa download di Play Store. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe video aku, karena saya akan membagikan informasi-informasi lainnya mengenai pendaftaran mahasiswa tahun 2020. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.